Oke. Ora video. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldo. Saya mahasiswa dari Politeknika Depan Bersama Kota Tegal. Saya mengampu prodi farmasi, terutama di kelas 4D. Di sini saya akan melaksanakan tugas yang diberikan dari dosen Pak Agus mengenai komunikasi farmasi. Sebelumnya, selamat pagi. Sebelum kita mulai perbincangan kali ini, perkenalkan dulu. Di sini ada narasumber saya. Silakan, Mbak. Ya, saya Dina, apoteker di Rumah Sakit Umum Santa Maria Malang. Topik kali ini mengenai tentang etika farmasi. Saya ingin bertanya, Mbak, pernah nggak sih Mbak Dina mengalami permasalahan mengenai etika farmasi di lingkungan pekerjaan? Kalau untuk etika farmasi sendiri itu kan banyak ya. Kalau permasalahan yang terkait etika farmasi pasti pernah. Bisa dijelaskan, Mbak, apa saja yang pernah Mbak Dina alami mengenai masalah tersebut? Mungkin untuk etika farmasi itu yang harus sangat dijaga itu mengenai integritas dan merahasiakan rahasia rumah sakit, karena hal itu mungkin akan dialami oleh apoteker-apoteker atau oleh rumah sakit yang ada di Pemalang atau mungkin di daerah lain, itu pasti akan menemukan permasalahan tersebut. Jadi contohnya itu kan pasti di suatu rumah sakit itu kan ada kerjasama kepada distributor untuk menyediakan obatnya. Nah itu terkadang ada beberapa rep ya atau yang biasa membawa obatnya ke rumah sakit itu yang kadang itu ingin mengetahui atau ingin mencari tahu bagaimanakah penggunaan obat yang mereka bawa di rumah sakit ini, atau siapa saja yang menggunakan atau berapa banyak. Terus nanti akhirnya mereka itu bertujuan untuk kayak mencoba merayu agar kita dapat menyediakan obat yang mereka bawa itu lebih banyak, atau merayu dokternya, seperti itu. Yang saya alami itu memang pernah seperti itu dari rep ya, salah satu rep merek tertentu itu yang tadinya kan kita kan tuker-tukeran nomor WA itu untuk kepentingan kayak ya pekerjaan, kadang misal untuk tanya stok kayak gitu. Kalau untuk sekedar tanya stok itu kan masih boleh ya, karena itu sifatnya bukan rahasia kan, karena mungkin kan kalau misalnya kita stoknya sedikit kan kita bisa timbal balik tanya ke mereka kalau misalnya kita butuh. Jadi untuk seperti itu kan bukan termasuk rahasia. Cuma kadang itu ada beberapa rep itu yang suka kayak tanya, Mbak, penggunaan ini tuh digunakan oleh dokter siapa saja, sehari berapa vial keluarnya, atau berapa tablet, berapa ampul, terus nanti itu dokternya siapa saja, terus nanti bisa tolong dilihatkan nggak Mbak, ada datanya nggak Mbak untuk menunjukkan penggunaan obat tersebut kayak gitu. Nanti ada iming-iming, misal nanti tenang deh Mbak, nanti saya kasih konsumsi atau saya kasih fee kayak gitu. Pokoknya kayak ada gratifikasi seperti itulah, itu pasti ada. Mungkin nggak cuma ke saya ya, mungkin ke apoteker yang lain, KAIN, atau mungkin bahkan TTK yang sedang berjaga, pasti itu pernah mereka alami. Nah itu kita sebagai apoteker, sebagai profesi yang harus memegang teguh etika profesi yang kita punya itu, ya jangan sampai mau menodai profesi kita untuk hal-hal yang mungkin sebenarnya cuma ya sekedar iming-iming makanan atau uang yang nggak seberapa jumlahnya. Kalaupun misal uangnya itu banyak, ya kita tetap nggak boleh. Kita harus tetap menjunjung tinggi profesi kita, memegang teguh sumpah kita. Jangan sampai kita bekerja di sini kita harus menjaga rahasia tersebut. Walaupun misal kayak itu kan obat-obatan dari mereka atau mereka yang membawa, mungkin untuk kepentingan mereka juga kan butuh untuk misal laporan ke atasan atau
target mereka kayak gitu. Kita harus tetap tekun, tidak boleh membocorkan hal itu. Jadi misal boleh dikirimkan nggak datanya, atau mungkin difotokan atau seperti itu tuh pasti itu ada. Nah, kalau misalnya permasalahan seperti itu kan nggak cuma di sini ya, mungkin di rumah sakit lain pun mengalami. Berarti itu seperti kayak ladang bisnis tersendiri bagi mereka ya. Gitu kan pasti merugikan pasien yang terutama pada masyarakat awam yang ekonominya lebih ke bawah gitu ya Mbak. Iya, jadi terutama itu seringnya itu untuk obat-obat umum yang mahal ya kan. Kadang itu di luar sana itu sudah bukan rahasia lagi kalau beberapa dokter itu udah kerjasama dengan suatu merek tertentu, itu pasti ya bukan rahasia umum lagi, semua orang pasti sudah tahu. Karena contohnya misal dokter A itu sudah biasa menggunakan obat dengan merek ini karena pasti nanti akan ada fee tersendiri untuk dokter tersebut yang akhirnya di rumah sakit ini kan rumah sakit swasta, jadi pasti untuk mengincar obat umumnya itu kan pasti lebih banyak dibandingkan untuk rumah sakit yang pemerintah seperti itu kan. Jadi pasti di dokter-dokter yang praktek di sini itu pasti mencari kayak sampingan, mungkin ya sampingan tersebut yang akhirnya nanti mereka kayak semena-mena minta pengadaan obat ini, merek ini, kayak gitu yang nanti akan menguntungkan mereka sendiri. Ya walaupun pasti itu kan dari rumah sakit itu kan pasti juga ada ikut mengambil untung juga, keuntungan juga. Cuma kan kita tetap pasien oriented, jadi kita harus tetap memegang teguh kalau orientasi kita atau tujuan utama kita adalah untuk keselamatan pasien atau untuk pasien. Jadi kalau hal yang mengenai itu kan lebih ke uang ya, uang atau bisnis itu ya bisa kita sampingkan dulu. Yang penting untuk tujuan keselamatan pasien. Jadi nggak harus suatu merek tertentu, nggak harus obat tertentu ya. Kalau misalnya obatnya ada dengan fungsi yang sama walaupun dengan merek yang berbeda, harusnya kita tetap memegang teguh untuk kepentingan pasien. Tadi dari Raptor sendiri kayaknya sudah kerja sama dokter dan kayaknya juga dipatok untuk pengeluaran sekian. Iya, sepertinya seperti itu. Makanya kadang ada rep itu yang kayak follow up gitu loh, pengeluaran obat ini tuh di Rumah Sakit Santa Maria itu sebulan berapa, per minggu berapa, seperti itu. Untuk masalah tersebut benar sangat gimana ya, merugikan dari pasien tersendiri walaupun itu khasiatnya lebih bagus atau bagaimana. Tapi kan untuk biaya kita kurang tahu juga kondisi ekonomi pasien itu tersebut gimana. Mau tanya juga Mbak, itu kan yang Mbak jelaskan itu tentang permasalahannya. Nah, sebagai Mbak Gina sendiri sebagai apoteker, apakah ada cara penanggulangan tersendiri untuk masalah tersebut? Kalau dari saya sendiri ya itu tadi, kita harus memegang teguh profesi kita, sumpah kita saat kita disumpah pas lulus dari sekolah profesi itu harus kita pegang teguh untuk hal seperti itu. Jadi kan kita kan tujuan utama kita adalah untuk pasien. Kalau misalnya mungkin yang saya katakan ini kan mungkin terlalu teoritis ya, atau mungkin terlalu kayak tidak sesuai dengan aslinya, tapi enggak. Kalau misalnya saya itu ya tetap kalau misalnya ada yang kejadian seperti itu ya saya melakukan apa yang seharusnya sesuai profesi. Walaupun mungkin di luar sana atau di sini ada beberapa yang mungkin saya nggak tahu, tetap kita harus memegang teguh profesi. Tapi kalau misal itu berkaitan dengan dokter ya kita sudah nggak bisa apa-apa lagi. Tapi kalau kita berkaitan dengan rep-nya atau dengan distributornya atau salesnya, kita boleh untuk menolak, untuk kayak memberitahu maaf mas, itu nggak boleh, itu rahasia, itu kita boleh. Cuma kan untuk saya sendiri itu ya caranya seperti itu. Kita kembali lagi tujuan utama kita apa, kita harus memegang teguh sumpah kita, etika profesi kita, seperti itu. Nah kadang kan kalau di lapangan itu
melulu sama apoteker ya, bisa juga sama yang jaga pas kebetulan remnya datang, ketemunya sama TTK atau sama tenaga medis yang lain, tenaga kefarmasian yang lain. Yaitu dari sebelumnya itu kita udah briefing kayak gitu loh, dari awal tuh sebelum mereka masuk juga kita sudah kasih tahu wewenangnya TTK atau tenaga kefarmasian yang lain itu apa. Jadi selama ini kalau misal terjadi hal seperti itu, alhamdulillahnya di tempat kita itu pasti kayak konfirmasi dulu, nanti saya tanya apotekernya dulu kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya itu tidak ada petugas farmasi yang lain itu yang berani untuk mengambil keputusan sendiri. Pasti itu konfirmasi dulu, Mbak ada yang seperti ini gimana, Mbak dicari. Jadi pasti itu langsung dilemparkan sama apotekernya aja. Karena mungkin itu dari segi struktural mungkin tanggung jawab dari apoteker, Ya, jadi bawah-bawahnya juga kurang berani mengambil keputusan gitu ya. Iya. Saya mau tanya lagi Mbak tentang isu lain. Oh iya Mbak, sebelumnya kan ada beberapa waktu lalu sempat beredar isu mengenai pelarangan peredaran sirup karena mengandung bahan yang bisa berbahaya itu tersebut. Tanggapan Mbak Dina sendiri sebagai apoteker bagaimana menanggapi isu tersebut Mbak? Kalau isu yang kemarin itu ya tentang sediaan sirup ya, itu kan cukup marak ya, cukup rame ya. Jadi kalau tanggapan saya itu yang pertama pasti itu kan akan menghebohkan masyarakat, apalagi sirup itu kan pasti digunakan untuk anak-anak ya, pasti lebih banyak untuk anak-anak, itu pasti kan di luar sana itu heboh. Terus apalagi dari waktu itu kan sempat ada kayak kesalahpahaman atau kurang koordinasi antara BPOM dan Kemenkes. Jadi BPOM itu ngomongnya apa, Kemenkes ngomongnya apa lah. Jujur kami yang di bagian pelayanan atau kami yang di rumah sakit atau di apotek itu sangat kebingungan. Jadi ini yang mana yang harus kita pakai sebagai acuan, ataukah yang dikeluarkan dari BPOM ataukah yang dikeluarkan dari Kemenkes. Sedangkan saat itu Kemenkes sudah melarang tidak boleh beredar semua, tapi dari BPOM itu masih melakukan kayak uji-uji lagi, jadi baru dikeluarkan merek-merek tertentu atau apa. Cuma dari Kemenkes itu sudah stop semua. Nah itu kita yang di pelayanan kan pasti bingung. Kan ada beberapa obat juga yang tidak ada sediaan lainnya, yang memang adanya cuma sirup. Nah itu kan kita bingung, yang akhirnya dari dokter juga kan orang sakit atau pasien itu kan pasti setiap hari itu ada. Kalau misalnya kita harus menunggu dari keputusan BPOM atau Kemenkes dulu, itu kita yang sudah ada di lapangan, kita yang sudah berhadapan dengan pasien itu kan bingung ya, kita mau gimana kayak gitu. Nah itu cukup menghebohkan dan membuat kita yang di pelayanan itu bingung sih, terganggu pelayanan. Nah itu kan juga sempat sampai heboh di mana-mana, sehingga banyak persepsi dari masyarakat awam itu salah kaprah loh. Jadi hanya beberapa sirup yang tidak diperbolehkan, masyarakat awam itu menganggapnya semua sirup dilarang gitu. Untuk menanggulangi masyarakat menerima berita-berita yang kurang pasti, kurang benar adanya, dari Mbak Dina sendiri adakah saran untuk masyarakat awam? Jadi saran saya sebagai tenaga kefarmasian atau sebagai apoteker ya, itu kalau misalnya ada isu yang beredar seperti kemarin itu, kita harus pastikan dulu sumbernya. Jadi kami sebagai apoteker atau pelayan masyarakat yang di rumah sakit itu juga kita nunggu sumber yang konkret dulu atau sumber yang jelas dulu. Makanya itu kita pas di pelayanan itu kan belum berani mengambil keputusan, misal ini tidak boleh, ini tidak boleh. Kita nunggu kayak aba-aba dulu dari atasan, atau kita nunggu instruksi dari Kemenkes atau BPOM, atau kita kan ada organisasi apoteker, kita juga berhubungan juga pasti di dalam organisasi apoteker itu kan ada dari pihak Dinkes juga yang nanti kayak memberi instruksi seperti ini, seperti ini. Nah untuk masyarakat sendiri juga susah ya kalau misalnya masyarakat awam tuh mungkin gampang termakan omongan sana sini. Cuma saran saya ya tanya obat itu atau tanya sesuatu itu kepada orang yang tepat, kepada sumber yang tepat.
Jangan hanya mengandalkan, apalagi banyak ya kayak ibu-ibu sekarang yang baru pegang HP yang gampang percaya broadcast yang ada di WA atau status-status di Facebook yang tidak tahu itu sumbernya mana. Ya saran saya, pastikan dulu itu sumbernya terpercaya, Kemenkes, BPOM, atau misal dari profesi yang memang berkompeten, misal apoteker atau misal tenaga kefarmasian, dokter, seperti itu. Jangan hanya mengandalkan katanya atau misal sumber-sumber yang baru dilihat, itu saya lihat di Facebook kayak gini, saya lihat di WA seperti ini. Harus lebih jeli atau lebih kritis sebagai masyarakat itu, apalagi kita ibu ya yang punya anak, itu harus ya jangan mudah termakan omongan atau berita-berita yang belum pasti. Jadi kita harus kritis, itu sumbernya dari mana, obat apa saja, apakah zat apa yang membuat itu dilarang. Itu kita wajib menanyakan, itu kan hak juga ya, hak ke pasien, hak untuk tahu itu obatnya kenapa, atau itu haknya pasien kok. Jadi kalau misalnya butuh penjelasan atau butuh informasi, itu tanya aja, itu haknya kalian sebagai masyarakat atau sebagai ibu-ibu yang punya anak kecil. Karena kemarin kan isunya sirup ya, jadi lebih banyak ke ibu-ibu. Itu kalau misal beli itu ya jangan, kemarin di sana nggak boleh, harus jeli atau harus kritis. Kenapa nggak boleh mbak, obat apa aja yang nggak boleh, itu kenapa, itu wajib banget ditanyakan sih, karena itu kan untuk keselamatan anak kita juga, untuk ya kita sebagai, apalagi zaman sekarang kan pasti ibu-ibu di luar sana udah banyak yang berpendidikan atau mungkin banyaklah di sosial media yang sumbernya itu juga sumber yang terpercaya. Jadi harus pintar juga memilih sumber informasi yang tepat, jangan asal percaya, jangan asal karena membaca atau dengar omongan orang langsung percaya dan menerapkan di kehidupannya. Itu saran saya di situ sih, lebih jeli untuk memilih atau mencari informasi yang tepat, sumbernya yang tepat, seperti itu. Jadi ini bisa buat bahan belajar bagi kita untuk masyarakat umum. Jadi misal ada berita-berita yang belum pasti kebenarannya, bisa kita lihat, kita cari tahu dulu dari sumber-sumber yang terpercaya. Misal ibu kurang yakin atau bapak kurang yakin, kita bisa tanya kepada yang orang yang sudah berkompeten di bidangnya. Ya, contohnya misal kayak tadi mengenai sirup, berarti ya kita tanyanya ke apoteker karena dia itu dalam lingkup farmasi. Oh ya mbak, adakah saran-saran bagi teman-teman kita farmasi mengenai menjunjung tinggi tentang etika profesi farmasi itu gimana biar lebih baik gitu? Kalau untuk, jadi ini lingkupnya TTK kayak gitu ya? Ya, di dunia farmasi gitu. Semuanya. Semuanya. Kalau untuk semuanya, saran dari saya ya harus memegang teguh apa yang sudah kalian ucapkan saat sumpah, harus memegang teguh etika profesi yang sudah melekat pada diri kalian. Jadi jangan sampai karena satu atau dua iming-iming yang mungkin itu tidak seberapa akan menodai harga diri kalian sebagai profesi. Baik itu ya, kalau saran saya itu nggak harus profesi ya, untuk semua tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian itu harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan lah. Tujuan kalian itu sebagai tenaga kefarmasian atau tenaga medis itu apa, kepentingan apa yang ingin kalian utamakan, ataukah memang kalian tujuannya dari awal itu melenceng ke arah bisnis, yaitu diluruskan. Oke mbak, cukup sekian mungkin wawancara dari kami. Saya sebagai pewawancara, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kata-kata yang kurang berkenan. Saya minta maaf. Dan cukup sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Budi.